perbedaan bodi kendaraan yang dicat sama yang di full stiker seperti ini ya teman-teman. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada banyak perbedaan, kelebihan dan kekurangan apabila unit itu di stiker sama dicat. Sedikit cerita, ini dulunya ini juga masih tipis, dalam arti kondisi cat masih pabrik, cuman bedanya ini di repaint kembali. Ini tahun 2013, ini tahun 2005. Nah, kalau cat biasanya itu kelebihannya warnanya ya memang seperti kembali seperti cat pabrik. Cuman kekurangannya kalau unit ini dijual, purna jualnya akan lebih rendah kalau catnya ini lebih tebal dari cat awal itu. Jadi biasanya kalau tukang cat itu ya, itu enggak disusruk, ini bodi ini enggak disusruk, enggak dihabiskan sampai kaleng, karena dengan alasan yang punya unit mintanya budget minim tapi dengan hasil yang bagus, seperti itu ya. Kalau stiker ini dengan harga murah sudah dapat satu set, maksudnya dari cabin sampai bak ini sudah dapat ya, kalau budget 3 jutaan lah. Tapi kalau cat ya, kalau dinulkan bodinya itu belum dapat. Biasanya rata-rata kalau semua ini ya 5 juta lah. Kalau mau cabin dinulkan, bak bagus, cat bagus, anggaran ya kurang lebih 5 juta sampai 6 juta. Jadi gini, kelebihan di stiker itu seperti ini ya. Ini bodi masih gembreng. Kalau kita cek pakai alat, nah ini kategori masih termasuk warna kuning. Nah, kuning ini masih ideal bagus. Nah, hijau ini masih bagus ya. Nih, nah ini masih bagus. Ini kategorinya masih bagus. Jadi dempulnya itu enggak ada ya kalau kuning. Tapi kalau merah itu dempulnya lumayan ya, tipis lah. Ini tipis, dipukul pun enggak terlalu tebal. Ini yang depan. Nah, depan masih masuk kategori warna kuning. Nah, ini berarti cat masih, dalamnya cat masih ori, cuman dilapis stiker ini aja. Nah, ini kalau pintu kiri memang sudah naik dempul ya. Nah, ini hitam, ini sudah naik dempul. Merah, nah ini merah sudah naik dempul tapi tipis, kalau hitam ini tebal. Nah ini merah, kalau ini masih kuning. Nah, kuning ini berarti masih catnya masih ori, cuman repaint karena ada stikernya ini ya. Nah ini masih kuning, oke. Ini udah naik dempul, Ini untuk cabin ya, untuk cabin. Coba kita cek yang ini. Ini yang dicat, ini yang di stiker. Nah ini berarti masih oke, masih tipis sampai hijau, berarti ini masih ori, catnya hijau, ini masih ori. Ini ya, hijau. Nah, masih hijau, masih ori. Nah ini tambah sulam ini. Nah ini tambah sulam, enggak sampai hijau ya. Nah ini dempulnya ya lumayan tebal, ini enggak sampai merah ya. Nah ini tambah sulam. Nah, ini ori, sampingnya ini ori. Sampai sini ori. Ini ori. Nah kuning ini udah tambah sulam ya. Nah ini naik dempul tipis. Nah ini udah nggak sama sekali, nggak
nyangkut magnetnya, berarti ini kondisinya dempulnya tebel ini. Nah bener kan, bawah dempulnya tebel. Nah, jadi bagian pintu ini tipis, yang bagian sini agak tebal ini. Nah ini juga tebal. Nah ini sama sekali nggak nyentuh magnet. Nah ini sama sekali nggak nyentuh. Nah, merah pun nggak sampai. Kalau bak ini ori. Nah bak ini ori, masih mau hijau. Nah hijau berarti masih ori catnya. Ori. Nah ini udah dempul tipis ini. Tipis. Nah ini area sini udah naik dempul lumayan tebal. Padahal ini tahun 2013. Nah ini juga lumayan, bawah ini juga lumayan sama 2005. Untuk kabin bedanya ini juga sudah naik dempul, pintu terutama pintu. Kalau yang bawah ini udah pintu bawah kanan kiri juga sama, ini juga sama, kanan kiri bawah udah naik dempul. Nah ini kalau kondisi unit bagus itu belum tentu bodinya itu tanpa dempul. Memang cat oke lah, bisa. Kalau orang bilang disulap memang bisa, tapi kalau dempul itu nggak bisa dibohongi. Jadi banyak ya orang mau beli unit itu harganya beda-beda, tahun 2005 sampai sekian tahun muda kok harganya hampir mirip. Itu bedanya itu. Jadi kendaraan kalau tahun muda nggak terawat ya, bodinya udah nggak ori, harganya ya turun. Jadi jangan hanya melihat harga itu dari tahun, itu salah. Karena ya kita kalau mau beli suatu saat kita mau jual, jadi kan kita harus lihat purna jualnya juga gitu. Jadi jangan sembarangan. Banyak orang tahun 2005 harga kok 80-90 mahal, 2010 udah dapat tahun 2010 ya gitu. Kita lihat barangnya sama apa enggak gitu. Cuman bedanya apa toh, 2005 sama 2010 itu cuman di power steering. Selain itu sama lah ya, memang ada perbedaan di bos pom. Cuman kalau masalah tarikan, masalah buat kenceng ya sama aja menurut saya. Kalau itu tergantung setelan bos pom ya itu. Jadi ya perlu diketahui bahwa kalau kita ngecek unit perlu diperhatikan juga. Ini mobil dulunya bekas laka apa enggak ya, kita cek semua lah. Jadi jangan terkecoh dengan harga. Ya memang saat ini kita bisa beli dengan harga murah, tapi suatu saat kita jual, kita bahkan ruginya bisa banyak. Karena apa ya, namanya kendaraan semakin tahun itu ya harganya tetap semakin turun, walau tidak semua itu signifikan lah, seperti itu. Ya kalau membeli unit itu jangan hanya diperhatikan dari mesinnya saja, kaki-kaki, sasis ya semua itu mengandung nilai jual ya. Jadi ya seperti inilah. Kalau hanya kita buat kerja carinya yang murah, mesin sehat nggak masalah. Tapi kalau kita kedepannya mau jual, purna jualnya ya tetap turun. Soalnya logikanya orang tuh cari barang tetap yang bagus. Dalam arti bagus itu ya bukan hanya dari cat, tapi dari kualitas barang, bodi-bodinya, baknya. Tapi kalau buat kerja ya itu terserah lah. Tapi kalau soal bak ini kan namanya mobil barang kan, nggak semua itu bagus ya, nggak semua itu ori. Jadi gini, namanya mobil kerja, kalau masalah bak ini ibaratnya jelek, karatan, gelombang, bolong, itu hal wajar. Karena apa?
namanya juga mobil kerja. Kalau ini cuman sebagai mobil koleksi ya pasti harganya mahal gitu. Kelebihannya yaitu ini bak ori, nyapinya ya dikatakan ori sudah overspeed sulaman. Ini juga ini baknya, sebenarnya ini baknya dulu ori, ini baknya ori, cuman ya faktor pemakaian lah, namanya mobil kerja, terus pernah bolong dilas, terus ini ya pernah didempul biar rapi. Nah, kalau masalah mobil bekas wajar, namanya juga mobil kerja. Kalau tahun segini, tahun 2005-2007 minta baknya ori pasti mahal. Sekarang bak ori aja 8 juta copotan baknya ya. Kalau saya pribadi buat kerja, saya bak ori itu nggak masuk. Maksudnya nggak masuk eman. Dengan harga 5 juta kita sudah dapat bak yang rakitan, bisa request lantai seperti ini, platnya juga tebel, platnya tetap di atas 2 mili, itu harga 5 juta. Kalau kita bak ori seperti ini ya, ini tipis, ini tipis. Ini tipis. Ini kalau buat muatan ya gampang, istilahnya peok lah, gampang peok. Ini tipis, cuma pintunya belakang ini yang pernah ganti. Ini tipis ya, resikonya seperti itu. Cuman kalau buat koleksi ya pasangnya aja bak ori, harga 8 juta 9 juta seperti itu. Kalau soal itu kan tergantung individu ya, jadi semua orang kan punya pilihan masing-masing. Ini yang L300 tahun 2005. Perbedaan nyapinya seperti ini ya. Ini full ori tahun 2005. Mahal. Nah, bisa diperhatikan ya. Ini hijau. Ini cat ori. Bahwasanya mobil ini belum pernah sepet ulang, belum pernah naik dempul. Faktanya ini ya. Kalau yang tahun 2013 tadi kan ini nggak mau hijau. Sini nggak hijau. Sini sudah hitam. Rata-rata bagian bawah ini sudah keropos, sudah naik dempul sini. Kalau ini kan enggak, ini masih orisinil. Makanya kenapa tahun 2005 itu harganya itu enggak, semua mobil enggak sama. Ya ini, karena ini masih cat-catan pabrik, belum naik dempul, belum overspeed. Nah, ini sampai atas pun masih hijau. Nih, kalau sama yang 2013, bodi unggul yang ini jauh. Nih, jauh. Sampai bawah pun depan ini full kaleng. Nah, ini namanya full orisinil. Ya. Nih, gembreng, cat-catan pabrik ya seperti ini ya. Ditarik hijau bahkan sampai biru. Ini tipis sekali. Kalengnya itu sangat tipis. Belum naik dempul lah, biru masih mau biru ini. Jarang ya mobil tahun-tahun 2005 tahun segini masih kondisi seperti ini, jarang sekali. Nah, ini full kaleng gembreng. Ini baru dinamakan mobil yang jos seperti ini ya. Cabinnya 0 sepet, 0 dempul, full orisinil ini. Interior pun juga rapi. Ya standar lah, lantai-lantai juga utuh ini. Seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih.